Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, Tuhan rindu kita tetap kuat. Hari ini, mari kita renungkan sejenak firman-Nya dari Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tuhan tahu apa yang telah Dia lakukan dan apa yang sedang Dia lakukan. Dia tahu segala sesuatu yang terjadi pada manusia. Dia tahu apa yang kita lakukan, Dia tahu kapan kita sakit, Dia tahu apakah orang tersebut putus asa. Jika kita mengikuti aliran kasih dan belas kasihan yang Dia tunjukkan kepada kita dapat melakukannya sendiri, termasuk menjawab doa orang yang putus asa atau menjawab doa orang yang kesepian. Mungkin kita tidak menyadari pengaruh percakapan kita, mungkin pengaruh pesan teks yang dikirim kepada seseorang, bahkan kepada teman, kenalan, atau kolega kita. Bisa saja terjadi ketika seseorang menyakiti seseorang yang kita kasihi, niat untuk membalas dendam mungkin muncul. Dan pikiran untuk membalas dendam mungkin mendominasi pikiran kita. Namun kenyataannya, kita tidak pernah bisa membalas dendam yang pantas kita terima. Ada seorang pria bernama Dr. Louis Mesdes, seorang profesor teologi dalam bukunya, Ampuni dan Lupakan, mengatakan, karena tidak dapat dihitung secara matematis, balas dendam tidak dapat menyamai skornya. Pengampunan adalah satu-satunya cara agar kepahitan memudar dari ingatan. Melalui renungan di atas, kita dapat memahami bagaimana Paulus berkata seperti dalam Efesus 4 ayat 31 dan 32, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan, di dalam Kristus. Satu hal yang ingin kita teladani adalah bahwa semangat pengampunan sangat penting dalam pergumulan iman. Pendekatan yang telah diambil Kristus. Apa yang dikatakan Mesdes, pengampunan bukan berarti melupakan, memutuskan, atau melepaskannya. Sebaliknya, pengampunan berarti memutus hubungan balas dendam dan menciptakan kemungkinan keadilan baru, dengan melepaskan kita dari masa lalu yang tidak adil. Pengampunan adalah tindakan kasih yang paling sulit dan berisiko tinggi. Mengampuni berarti menari mengikuti irama detak jantung Tuhan yang penuh pengampunan. Memaafkan juga berarti membebaskan diri dari belenggu dan menemukan bahwa belenggu itu ternyata adalah diri kita sendiri. Saudara yang terkasih, dalam dunia yang seringkali penuh dengan kepahitan dan luka, Tuhan memanggil kita untuk hidup berbeda. Bukan dengan membalas kejahatan, tapi dengan ramah, penuh kasih, dan saling mengampuni. Kita tidak bisa memberi pengampunan dari kekuatan sendiri. Tapi karena Kristus telah lebih dulu mengampuni kita pun dimampukan untuk mengampuni. Mari kita menjadi terang, dengan memulai dari hal kecil, bersikap ramah, memberi maaf, dan menabur kasih. Dunia butuh lebih banyak kasih, dan kasih itu dimulai dari hati yang diubah oleh Kristus. Amin. Mari kita tutup renungan ini dengan doa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk menjadi pribadi yang ramah, penuh kasih, dan rela mengampuni. Lembutkan hati kami dari kebencian dan sakit hati, dan penuhi kami dengan kasih-Mu. Kami rindu menjadi saluran kasih dan pengampunan di tengah dunia yang terluka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah merenungkan firman Tuhan hari ini. Jika kamu diberkati, jangan lupa bagikan renungan ini kepada orang lain. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.